Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Sore. Selamat sore. Sore. Oke, hari ini kita kembali lagi untuk diskusi kelompok terkait dengan tugas sinkronus yang ketiga. Yang pertama, terkait agenda ketiga, yaitu analisis kasus. Tadi kita sudah menentukan ada dua video atau dua peristiwa yang kita ambil. Yang pertama terkait dengan ASN yang bolos bertahun-tahun, yang kena sidak di kota Prabu Mulih. Terus yang kedua, kisah seorang bidan yang dia berjuang untuk menemui pasiennya. Kalau gitu kita melihat dulu ya teman-teman videonya. Saya share link dulu. Inspektorat Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan melakukan sidak di sejumlah dinas dan menemukan fakta mengejutkan. Ada 6 ASN yang bolos kerja selama bertahun-tahun. Salah satunya bahkan tidak masuk kerja selama 10 tahun. 3 ASN absen tanpa keterangan resmi selama lebih dari 2 tahun. Sementara 3 nama lainnya, satu di antaranya bahkan tidak pernah masuk kerja selama 10 tahun. Inspektur Kota Prabu Muli, Indra Bangsawan menyebut verifikasi masih berlangsung termasuk keterangan sakit yang diajukan salah satu terlapor. 6 ASN ini terdiri dari 2 orang yang bertugas di kelurahan, sementara 4 lainnya di berbagai dinas di Pemkot Prabu Muli. Tidak menutup kemungkinan temuan jumlah ASN yang bolos kerja bertambah seiring masuknya laporan atau hasil pemeriksaan lanjutan. Oke teman-teman, terkait dengan video di Prabu Mulih terkait ASN yang bolos kerja bertahun-tahun. Menurut kalian eh, terkait dengan analisis praktik baik dan buruknya, apakah ada yang mau berpendapat guys terkait dengan praktik baiknya? Mungkin Mas Dandi? Ya, mungkin saya akan menjelaskan atau apa yang saya pelajari dari video tersebut itu langkah Inspektorat Kota Prabuli dalam melakukan sidak dan menemukan fakta ASN yang bolos merupakan contoh praktik manajemen ASN dalam hal pengawasan, akuntabilitas, dan penegakan disiplin. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga profesionalisme ASN. Dan dalam verifikasi dan pemeriksaan lanjutan, Inspektorat melakukan verifikasi dan pemeriksaan lanjutan terhadap kasus yang ditemukan, termasuk memeriksa keterangan sakit. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam manajemen ASN, sehingga setiap kasus yang diproses secara objektif dan sesuai prosedur dan dilakukan pelaporan dan dokumentasi sebagai yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Mungkin itu sih sisi positif dari SIDA itu yang sesuai manajemen ASN toh. Saya kembalikan ke Mbak Ken. Oke, baik. Jadi tindakan dari Inspektorat Kota Prabu Mulih ini menunjukkan tindak disiplin ya terkait dengan komitmen dari pemerintah untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme para ASN di kotanya. Kemudian terkait dengan praktik buruknya nih, mungkin Mas Yoga yang mau menjelaskan? Oh ya, terima kasih Mbak Ken. Jadi gini, yang dilakukan sama ASN tersebut kan sudah tidak hadir bertahun-tahun. Jadi secara otomatis mengabaikan kewajiban pelayanan. Hal ini tuh menghambat birokrasi dan merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari fungsi jabatan ASN tersebut dan merupakan pelanggaran integritas yang paling nyata. Soalnya ASN ini tetap menerima gaji atau status, tapi tidak memberikan kontribusi. Dalam kata lain makan gaji buta. Ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap sumpah jabatan dan penggunaan fasilitas negara yang dibiayai oleh pajak rakyat. Mereka tidak mengikuti perkembangan regulasi maupun teknologi, sehingga menjadi sumber daya yang tidak produktif dan membebani organisasi. Itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Mas Yoga atas pendapatnya. Bisa kita lihat ya, ternyata teman-teman masih banyak ternyata kasus ASN di luar sana yang mereka bolos kerja. Dia tidak mencerminkan nilai disiplin, profesionalitas, integritas, dan juga tanggung jawabnya sebagai ASN. Menunjukkan lemahnya terkait dengan komitmen, tentu dengan nilai dasar ASN kita yang berakhlak dan juga profesionalisme kita sebagai ASN.
Selanjutnya mungkin kita akan diskusi terkait video yang kedua, yaitu terkait dengan bidan Dona yang dia berjuang untuk melayani pasiennya dengan menyeberang sungai. Mungkin kita lihat dulu videonya bersama-sama. Saudara, bidan yang nekat bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras demi mengobati pasien di Pasaman, Sumatera Barat mendapatkan penghargaan dan dinobatkan sebagai nakes teladan tahun 2025. Bidan Dona Lubis yang viral karena aksi nekatnya bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras demi membantu pasien di Kecamatan Duokoto, Pasaman, Sumatera Barat mendapat apresiasi dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Selain mendapatkan apresiasi dan hadiah uang, ia juga dinobatkan sebagai tenaga kesehatan teladan tahun 2025. Bidan Dona menyebut aksinya menyeberangi sungai bukanlah yang pertama kali ia lakukan. Ia bahkan pernah harus menyeberangi sungai pada tengah malam dengan cuaca hujan yang deras untuk memberikan pelayanan bagi pasien yang akan melahirkan. Saya benar-benar nggak nyangka sampai dipanggil ke sini, rasanya kemana itu. Jadi kalau prinsip saya kalau udah berangkat itu harus sampai. Itulah makanya saya lewati Naval dan sungai itu. Berenang biasa udah, tapi kalau melihat pasien baru kali ini dicoba Pak. Soalnya pasien itu sangat membutuhkan gitu Pak. Oke teman-teman, setelah melihat videonya mungkin kita bisa memberikan pendapat terkait dengan praktik baik yang dilakukan oleh Bidan Dona ini. Mungkin bisa Mas Arief atau Mbak Jihan yang berpendapat. Saya persilahkan. Sebelumnya kita udah terima kasih Mbak Ken atas kesempatannya. Jadi memang udah kita lihat tadi beritanya ya, memang sangat agak miris ya, seorang bidan perlu berenang menyeberangi sungai untuk menemui pasiennya. Namun yang perlu kita tahu bahwa di situ Bidan Dona menunjukkan perilaku profesional dan berorientasi pelayanan dengan tetap menyeberangi sungai demi memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Walaupun masyarakat yang membutuhkan itu sendiri berada di luar wilayah kerjanya Bidan Dona itu. Dan kemudian juga mencerminkan manajemen ASN yang menekankan integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelayanan publik meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan tantangan lapangan. Mungkin seperti itu sih. Kalau menurut Mas Arief gimana? Yang menurut Baik, menurutku praktik buruknya dapat dilihat dari pihak pemerintah daerahnya ya. Dengan mengabaikan infrastruktur dasar di wilayah terpencil. Video menunjukkan bahwa tenaga kesehatan seperti Bidan Dona harus bertaruh nyawa dengan menyeberangi sungai yang deras karena tidak adanya jembatan yang memadai. Nah, ini mencerminkan kegagalan atau kelalaian pemerintah daerah dalam menyediakan akses transportasi yang aman bagi warga dan petugas publik. Dan itu Bidan Dona juga menyebutkan bahwa aksi menyeberangi sungai ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. Hal ini mengindikasi bahwa kondisi tersebut sudah berlangsung lama, namun baru mendapat perhatian serius setelah videonya viral. Video ini secara tidak langsung mengkritik ketimpangan pembangunan infrastruktur di daerah Pasaman, Sumatera Barat yang memaksa warga dan petugas bertaruh nyawa demi mendapatkan layanan kesehatan. Baik, itu saja sih menurutku. Oke, baik. Terima kasih Mas Arief dan juga Mbak Jihan. Mungkin bisa saya simpulkan ya dari Mbak Jihan tadi terkait praktik baiknya. Tentu Bidan Dona ini kan dia berjuang melayani masyarakat. Salah satu cerminan nyata penerapan nilai ASN, berorientasi pelayanan, profesional, dan integritas yang dia junjung. Karena bahwa kita, sebagaimana yang kita tahu bahwa manajemen ASN itu kan tidak hanya menuntut secara administratif saja, tetapi juga berpihak nyata pada kebutuhan masyarakat. Kemudian, kalau untuk praktik buruk yang disampaikan oleh Mas Arief, berarti pemerintah, POV dari pemerintah menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan kesiapan dalam menjamin keselamatan kerja tenaga medis di wilayah sulit. Kondisi ini
perlu perbaikan terkait dengan manajemen ASN dan juga penguatan kolaborasi lintas instansi terkait dengan penyediaan sarana prasarana dan juga perlindungan kerja. Mungkin itu saja sih teman-teman yang saya simpulkan. Apakah ada yang mau menambahkan atau berpendapat lagi atau sudah cukup? Ini sudah cukup, Mbak Fen. Baik, Mas Dandi, sudah cukup ataukah ada yang mau ditambahkan, Pak Ketua? Tidak ada kayaknya, mungkin bisa diakhiri atau masih ada yang mau menambahkan dari Mbak Jihan atau Mas Arif? Tidak ada ya teman-teman. Kalau gitu kita tutup diskusi kita hari ini. Sekian dari saya, banyak salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Selamat sore. Behind the Scene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, Roy. Sore. Kalau ada salah kata diedit aja, Mbak. Jangan minta maaf.